Gubernur Jawa Barat akan mengaudit dana hibah dari 4 tahun yang lalu, termasuk dana hibah ke yayasan ex-gubernur Jawa Barat, Bapak UU Rujhanul Ulum, sejumlah 45 miliar. Yang saya bertanya-tanya lagi, di Garut, kenapa kok bisa ngumpul di Garut? Dari 4 tahun terakhir ini, kalau nggak salah, atau 5 tahun terakhir ini, dana hibah ke Garut itu sampai 500 miliar. 500 miliar bos, senggol dong. Maka ini mesti diaudit. Nah, ini jangan sampai ada yang memframing bentuk ketidaksukaan gubernur kepada lembaga pendidikan agama pesantren. Bukan seperti itu poinnya. Ini persoalan duit negara yang mesti dipertanggungjawabkan secara total oleh orang yang menerimanya. Apalagi mengenyampingkan kepentingan dasar masyarakat. Di Garut banyak jalan yang rusak. Di Garut banyak jalan yang bolong. Tetapi dana ngocor ratusan miliar ke Garut. Ini sebuah keanehan. Siapa dalang di balik ini semua? Siapa yang ngocorkan dana ke sana? Ini pasti ada pemainnya. Maka kita berharap Kang Deddy Mulyadi mengaudit itu semua. Jangan sampai ya bajingan-bajingan berkedok. Udah saya gak berani ngomongnya. Berkedok agama itu terus berkeliaran, nggak bisa Pak. Ya sepakat ya dikatakan bajingan ya, uang rakyat, uang negara yang kalau tidak dimanfaatkan dengan baik. Dari kompas.com, Deddy Mulyadi audit total dana hibah 4 tahun lalu, termasuk Rp 45M ke Yayasan X Wagub Jabar. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan akan melakukan audit menyeluruh dana hibah yang telah disalurkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam 4 tahun terakhir. Saya beberapa kali ngomong dengan beberapa pimpinan pondok pesantren, memang ada semacam ketidakadilan pembagian dana hibah, bukan semacam lagi. Udah jelas ketidakadilan pembagian dana hibah dari provinsi ke kabupaten kota yang ada di Jawa Barat. Kok bisa numpuk di Garut, kok bisa numpuk di Tasik. Kami-kami yang di wilayah Banjar itu tidak mendapatkan. Jadi barometer dana hibah ngocor itu bukan karena kebutuhan dasar yang harus dibantu oleh pemerintah ke pondok pesantren dan lain sebagainya, tetapi pendekatannya politik. Mending kalau memang misal 45 miliar bantuan dari pemerintah untuk salah satu yayasan, lalu ditapalkan kabeh kadinya tanpa ada yang masuk ke saku. Makanya perlu dilakukan audit, saudara. Makanya Anda keliru bila menarasikan bahwa Gubernur Jawa Barat sedang mendiskriminasi pesantren, memarginalkan pesantren. Enggak. Ya, bukan seperti itu. Justru Gubernur Jawa Barat sangat pro terhadap pesantren. Maka beliau akan bagi seluruh dana yang berpotensi bisa dikucurkan oleh provinsi ke seluruh pesantren yang ada di Jawa Barat. Bukan hanya ngumpul di Garut, bukan hanya numpuk di Tasik, tapi dibagi. 100 jutaan pesantren itu seneng banget. Bayangkan aja, 45 miliar ke satu yayasan. Dibagi 45 miliar itu ke semua pondok pesantren 100 jutaan, senang banget itu. Begitu. Jadi konsepnya justru beliau sangat pro terhadap pesantren, tapi pesantren kecil yang sebelumnya tidak diperhatikan karena tidak punya keterikatan politik. Langkah ini mencakup dana hibah sebesar Rp 45 miliar yang diterima oleh yayasan milik keluarga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, UU Rujhanul Ulum.
Dalam keterangannya kepada Kompas.com, Dedi menyatakan bahwa semua dana hibah 4 tahun ke belakang akan diaudit. Bener Kang? Bener Kang, ini sudah bener ini. Dana hibah 4 tahun ke belakang akan diaudit total atau menyeluruh, kata Pak Deddy Mulyadi lewat via telepon. Saat ditanya apakah termasuk hibah 45 miliar ke Yayasan Keluarga Mantan Wagub Ruzanul Ulum, Deddy menyatakan semua penerima hibah akan diaudit. Kita tidak berbicara orang, lembaga atau golongan, semua penerima hibah harus diaudit. Dedi menambahkan bahwa meskipun sebelumnya audit telah dilakukan, biasanya hanya berdasarkan sampel. Namun kali ini audit akan dilakukan secara menyeluruh tanpa pengecualian. Meski sudah diaudit, tapi biasanya itu berupa sampel. Tapi sekarang ini akan diaudit total, tegas Dedi. Yayasan Ar-Rujhan terima hibah 45 miliar. Oke, ini kemudian ke bawahnya ya, menerangkan bahwa Yayasan Ar-Rujhan ya, menerima dana hibah 45 miliar. Padahal mahasiswanya itu tidak nambah-nambah, 80 orang dari mulai awal berdirinya sampai sekarang. Tapi dapat dana hibahnya puluhan miliar. Ini mesti dilakukan audit. Sekali lagi, ini bentuk kepedulian justru KDM kepada pesantren-pesantren di pinggiran yang tidak punya akses politik. Ya, begitu. Bukan proses pemarginalan pesantren. Anda salah. Kalau Anda ada yang menerasikan begitu, berarti Anda salah satu orang yang menikmati hibah dan kemudian mengabaikan orang yang tidak sama sekali menerima sepeser pun, serupiah pun dana dari pemerintah. Keadilan itu sedang dibangun oleh gubernur di dalam semua aspeknya, termasuk di dalam urusan pembagian dana hibah. Ya, sedang dibangun aspek keadilan. Supaya apa sih semua ini dibuka oleh KDM? Supaya tumbuh kepercayaan publik kepada pemerintah. Itu aja. Ketika semua dibuka, saya yakin kepercayaan publik kepada pemerintah akan tumbuh. Karena apa? Karena nggak ada yang ditutup-tutupi. Kita menjadi tahu aliran dana provinsi aja itu kemana saja. Suatu yang biasanya sakral, tidak diketahui oleh masyarakat biasa, sekarang kita mengetahui, oh alirannya ke sini, oh alirannya ke sini, oh alirannya ke sini. Dulu mungkin ketika ada jalan yang rusak, itu akan teriak-teriak, mana ini pemerintah provinsi, mana ini pemerintah provinsi. Apakah Anda tidak punya duit? Apakah bagaimana? Nah sekarang kan sudah mengetahui, ternyata dana yang mestinya mungkin dipakai untuk infrastruktur, perbaikan jalan, pembangunan jalan, penambalan jalan dan lain sebagainya, ternyata diserap oleh hibah yang ratusan miliar. Ya, triliunan. Ke Garut satu kali lagi, yang jalannya rusak, banyak yang bolong. Dari 4 tahun terakhir ini atau 5 tahun kalau nggak salah itu, sampai 500 miliar. Kalau dipakai bangun jalan untuk memperbaiki yang rusak di Garut, selesai Pak. 500 miliar itu. Maka ini saya kira mesti kita dukung apa yang menjadi langkah KDM. Demi kita semua kok. Satu kali lagi demi kita semua. Udah jangan sampai ada yang macam-macam sekarang di Jawa Barat. Dari mulai yang punya lembaga, punya yayasan, ormasnya dan lain sebagainya. Di birokrasinya, di pemerintahannya, dari mulai tingkat provinsi sampai desa. Sudah nggak bisa macam-macam sekarang. Semua CCTV ada di dekat Anda. Masyarakat selalu memantau setiap apa yang menjadi langkah-langkah kalian. Kalau ada yang kemudian tidak sesuai dengan yang seharusnya, Anda akan diviralkan, lalu siap-siap menerima konsekuensinya. Begitulah sekarang kondisinya di Jawa Barat. Bagus ini untuk menekan angka korupsi. Saya kira akan ditekan angka korupsi, menekan angka penyelewengan wewenang, jabatan dan lain sebagainya. Semua orang akan dipaksa dulu menjadi baik, semua orang akan dipaksa dulu menjadi tertib. Anak-anak sekolah dipaksa dulu menjadi baik, dipaksa dulu.
Anak-anak sekolah dipaksa dulu supaya tertib, terbangun dulu mentalnya, jiwanya, dan lain sebagainya. Dikirim yang nakal ke barak militer. Setelah itu semua, kita yang akan menuai hasilnya. Jawa Barat, saya yakin akan menjadi wilayah percontohan dari semua aspeknya. Dari mulai pendidikannya, pendidikan karakter untuk anaknya, dari mulai birokrasinya, dan lain sebagainya. Ormasnya, dan lain sebagainya. Jawa Barat saya harapkan untuk satu kali lagi menjadi wilayah percontohan. Orang lain itu kalau lihat, oh ormas yang baik itu tuh di Jawa Barat tuh, lihat tuh. Birokrasi yang baik itu tuh, lihat tuh Jawa Barat tuh. Pemerintah yang baik itu tuh, lihat tuh di Jawa Barat tuh. Sekolah yang baik itu tuh sistem pendidikannya Jawa Barat tuh, tiru tuh. Begitu. Saya berharap satu kali lagi Jawa Barat menjadi wilayah percontohan. Dan Kang Deddy mengikhtiarkan itu. Mudah-mudahan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.